Jumpa lagi dengan saya Romo Didik Susanto SCY. Semoga saudara-saudari pun juga dalam keadaan bahagia, sukacita dan penuh berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati, kita mendengarkan sabda Tuhan dan mencoba untuk menggali inspirasi dari sabda Tuhan itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 4 November 2021, peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup adalah peziarahan. Kita tidak pernah tahu di mana kita akan berhenti dalam peziarahan kita. Tetapi sebagai orang beriman, kita pasti memiliki teman. Teman itulah yang memberikan juga keselamatan kepada kita dalam peziarahan hidup kita. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Yesus sebagai teman sejati seperjalanan kita selalu menemani kita, menggandeng kita bila kita jatuh, membopong kita kembali bila kita terperosok. Dan juga Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dan teman sejati kita dalam perjuangan juga mencari seperti domba yang hilang yang dicari oleh pemiliknya. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau mau dihitung-hitung sebagai manusia pasti juga sering jatuh dalam kelemahan dan dosa. Tuhan kalau memperhitungkan hal itu, kita tidak pantas untuk menerima rahmat keselamatan darinya. Tapi syukurlah bahwa Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang datang mencari kita, anak-anaknya atau domba-dombanya yang hilang. Tetapi harus jujur bahwa kita pun juga masih seperti domba-domba yang nakal. Entah lari kemana, entah juga tidak mengenal gembalanya, atau bahkan sebagai anggota gereja juga tidak tahu siapapun gembalanya, ataupun juga apa yang sungguh-sungguh diharapkan oleh gereja sebagai gembala bagi jiwa-jiwa. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar bahwa rahmat dari Allah, terutama rahmat pengampunan, senantiasa dicurahkan kepada kita. Yang pada pergi, yang pada nakal, kembalilah. Tuhan selalu datang untuk menjemputmu. Bahkan juga seperti Bapa yang baik hati ketika anak-anaknya berdosa, ketika anak-anaknya berbuat onar atau semaunya sendiri meninggalkan Bapa, Dia datang memeluk dan memestakan siapapun yang datang. Bagi para domba yang masih dalam kawanan, jadilah domba senantiasa yang baik, yang tidak menyusahkan tuannya, dan senantiasa juga memberikan sungguh-sungguh kontribusi, memberikan sungguh-sungguh berkat bagi kehidupan sesama dan gereja. Mari kita belajar terus-menerus untuk bertobat
agar Tuhan Yesus tidak selalu susah payah mencari para domba-domba yang nakal ini, sehingga Tuhan Yesus senantiasa dapat melimpahkan keselamatan dan diterima oleh siapapun juga. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.